Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sebelum teman-teman nonton video ini, kita semangat dulu ya. Semangat pagi. Allahu Akbar. Baiklah teman-teman, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tria Harmonika dengan NIM 2112011. Saya dari semester 3 kelas 3A. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Kecerdasan Majemuk dengan dosen pengampu Ibu Dwi Haryanti, MPDI. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu kecerdasan majemuk. Pasti teman-teman berpikirkan apa itu kecerdasan majemuk? Baiklah, kecerdasan majemuk itu merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya, teman-teman. Dan kecerdasan majemuk juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk beradaptasi terhadap lingkungan atau perkembangan yang terjadi saat ini. Itu teman-teman kecerdasan majemuk. Tapi teman-teman pasti juga berpikirkan awal mulanya kecerdasan majemuk itu. Mula kecerdasan majemuk didasari karena kegelisahan Howard Gardner pada kecerdasan seseorang hanya dilihat dari intelektual saja. Sehingga kemudian selama kurang lebih dari 15 tahun Howard Gardner meneliti kecerdasan tersebut. Penelitian itu berhasil mengungkapkan kesalahan besar bahwa kecerdasan tidak hanya dibatasi dari IQ saja. Seseorang mempunyai banyak kecerdasan yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu, Howard Gardner menyebutkan menjadi kecerdasan majemuk atau kecerdasan jamak. Baiklah teman-teman, di sini teman-teman tahu tidak siapa itu Howard Gardner? Howard Gardner atau Anthony Wilker adalah tokoh pendidikan dan psikologi terkenal yang mencetuskan teori tentang kecerdasan majemuk. Ia lahir di Amerika pada tanggal 11 Juli tahun 1945 di Scranton. Itu teman-teman. Teman-teman, di sini kita masuk ke intinya. Saya akan menjelaskan macam-macam kecerdasan majemuk. Teman-teman tahu tidak 9 macam kecerdasan majemuk? Nah, yang pertama itu adalah kecerdasan linguistik verbal. Yang kedua ada kecerdasan matematis logis, yang ketiga kecerdasan visual spasial, yang keempat kecerdasan musikal, yang kelima kecerdasan kinestetik, yang keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, yang kedelapan kecerdasan naturalis, yang kesembilan kecerdasan spiritual eksistensial. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan kinestetik yang lebih mendalam. Ayo ikutin terus teman-teman. Tahu apa itu kecerdasan kinestetik? Baiklah teman-teman, kita cari tahu dulu. Apa itu kecerdasan kinestetik? Kinestetik adalah kemampuan seseorang untuk menggabungkan antara fisik dan pikiran sehingga menghasilkan gerakan yang sempurna. Artinya, kecerdasan kinestetik merupakan koordinasi yang baik antara urat, saraf, pikiran dengan tubuh lainnya. Kecerdasan kinestetik menunjukkan kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan berbagai masalah. Orang-orang yang mempunyai kecerdasan ini pandai menggunakan seluruh tubuh untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka. Keahlian fisik khusus seperti keseimbangan, koordinasi, kelincahan, kekuatan, fleksibilitas, dan kecepatan serta kemampuan taktis. Baiklah teman-teman, di sini juga dijelaskan identifikasi kecerdasan jasmania kinestetik. Kecerdasan jasmania kinestetik atau disebut juga kecerdasan jasmania adalah kemampuan untuk menggunakan seluruh bagian tubuh untuk menyelesaikan masalah atau membuat sesuatu. Orang yang memiliki kecerdasan ini biasa memproses informasi melalui perasaan yang dirasakan melalui aspek banania atau jasmania. Baiklah teman-teman, di sini juga dijelaskan strategi penerapan dalam mengembangkan kecerdasan kinestetik.
Strategi merupakan pola-pola yang direncanakan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Strategi guru terkait dengan bagaimana materi disiapkan, metode apa yang terbaik untuk menyampaikan materi pembelajaran tersebut, dan bagaimana bentuk evaluasi yang tepat digunakan untuk mendapatkan umpan balik pembelajaran. Strategi guru dapat dilakukan dengan metode diantaranya metode demonstrasi. Teman-teman, juga di sini dijelaskan gaya belajar kinestetik, ciri-ciri kecerdasan kinestetik, perkembangan baik pada anak-anak, dan juga pentingnya mengembangkan kecerdasan kinestetik pada anak. Gaya belajar kinestetik ini seperti cara belajar yang lain yang mengakibatkan mereka yang memiliki cara belajar seperti ini paling dirugikan dalam sistem pendidikan yang ada saat ini. Pelajar kinestetik perlu bergerak, padahal di dalam kelas anak harus duduk diam dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Para pelajar di kinestetik sering diucap sebagai anak yang hiperaktif, anak yang bandel, dan anak yang tidak bisa diam. Secara umum orang kinestetik belajar melalui gerakan. Tapi teman-teman, di sini bukan berarti anak yang gaya belajar kinestetik itu bandel ya teman-teman, karena mereka emang bermainnya tipe seperti itu, mereka yang aktif. Jadi tipe belajar mereka itu di luar ruangan, yang seperti mereka suka berlari, berenang, naik sepeda, dan lainnya teman-teman. Ciri-cirinya seperti ini teman-teman. Anak dengan kecerdasan kinestetik yang berkembang baik ialah anak yang suka memegang, menyentuh, atau bermain dengan apa yang dipelajari, mempunyai koordinasi fisik dan ketepatan yang baik, anak yang sangat suka belajar dengan keterlibatan langsung, menyukai pengalaman belajar yang nyata seperti plan trik, membangun model, role play, bermain, atau oleh fisik, menunjukkan kekuatan dalam bekerja yang membutuhkan gerakan otot kecil maupun otot besar. Perkembangan fisik anak secara khusus berkaitan juga dengan kecerdasan jamak atau yang biasa disebut dengan multi-talents, yang bertujuan untuk memecahkan masalah atau melakukan sesuatu yang ada nilainya dalam kehidupan dan perkembangan fisik itu sendiri, termasuk dalam salah satu kecerdasan jamak yang ada, yaitu kecerdasan kinestetik. Nah teman-teman, ini ada berbagai macam contoh atau gambar dari kecerdasan kinestetik. Seperti yang teman-teman lihat, anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik itu mereka sukanya di luar ruangan. Karena apa? Mereka bisa lebih mengekspresikan diri mereka, seperti mereka bisa berlari-lari, mereka bisa bermain, yaitu walaupun berkelompok atau sendiri di luar ruangan mereka sangat menyenangi itu. Ada juga selanjutnya teman-teman, mereka juga sering melompat-lompat, tapi disitulah mereka ada kegembiraan tersendiri teman-teman, karena anak yang kinestetik ini, gaya belajarnya kinestetik ini sangat-sangat hiperaktif. Tapi bukan berarti mereka anak yang benar-benar hiperaktif, tetapi mereka lebih suka gaya belajarnya menggunakan semua anggota tubuh mereka. Terima kasih sudah menyaksikan teman-teman, semoga videonya bermanfaat.